Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Syahrianto, NIM 240605110002. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman web praktikum kelas L, itu melakukan live coding untuk membuat web sederhana yang mana ada register, login, dan juga logout ya, dimana kita juga membuat database untuk menyimpan register itu. Oke, langsung aja. Pertama kita bikin database-nya terlebih dahulu. Bikin terlebih dahulu di sini. Bikin database, kasih nama. Oke, berhasil. Lalu kita pakai use database, use. Oke, setelah berhasil, langsung kita bikin create table. Kita kasih nama users ya. Ya, bikin isinya di sini. Itu pada database kita diminta untuk bikin ada ID sebagai primer key, nama, email, dan password. Langsung aja kita bikin sini ID, kita kasih integer aja, lalu kita bikin dia auto increment, lalu kita juga primary, dan lanjut ke nama, kasih aja varchar ya, dengan isi 100 saja. Kita kasih karena dia harus diisi, tidak boleh 0 ya, untuk melakukan register nanti. Kita bikin dia not 0. Lalu kemudian kita kasih di sini sebuah email. Kita juga bikin kita tulis dulu tipe datanya apa, varchar. Kita kasih di 100 saja. Ini saja, dia tidak boleh kosong, harus terisi not. Kemudian kita masukkan juga untuk passwordnya, dan ini sebagai varchar saja, masih 200, dan juga tidak boleh kosong, not. Kita tutup. Oke, berhasil. Coba kita tes. Sudah ada. Oke, setelah itu kita bikin dulu di sini. Ini sudah aku bikin UAS web ya. Kita buka Visual Studio Code sebagai untuk tempat membuat halaman-halamannya. Oke, pertama kita bikin koneksi dulu ya, file koneksi PHP untuk menyambungkan apakah sudah terhubung PHP dengan database yang kita buat ya. Pertama kita bikin dulu instansi variable host, kita pakai localhost ini.
usernya siapa di sini, root di sini kasih passwordnya apa, passwordnya aku karena tak kasih password ya, tak kasih nama Pandu, kita masukkan base-nya, kita ganti nama web. Ini setelah ini kita bikin variabel koneksi lah ya, untuk memasukkan variabel-variabel di atas itu tadi. MySQLi kita masukkan host dulu, kita masukkan user, kita masukkan password, kita masukkan database. Nah, setelah itu kita kasih kondisi untuk mengecek ya, itu kita kasih tulisan kalau dia tidak nyambung, kita kasih pesan koneksi database berhasil. Ini kita lakukan kan yang biasanya MySQLi error seperti itu. Terus oke, berhasil. Oh, kurang satu connect seperti itu. Kita coba aja di sini. Localhost koneksi.php. Oh, koneksi database belum berhasil. Oh, kenapa ini? Wait. Kenapa kok belum berhasil? Apakah ada yang salah di sini? Kita lihat di sini. Namanya UAS web. Oh, ini karena dia nyambung, kita harus kasih ini lah, seperti lah. Lalu kita coba refresh. Oke, dia berhasil. Oke, langsung saja kita lanjut untuk membuat uh, halaman registernya dengan form sebagai berikut. Ada nama lengkap, email, password, konfirmasi password. Langsung aja kita di sini tambahkan register PHP. Oke, langsung aja kita tulis di sini which untuk kita tulis kita perlu prepare ya, kita perlu prepare dengan koneksi. Nah, prepare kita require dengan setelah itu kita lanjut untuk membuat kondisi untuk post memasukkan nama ketika nanti di halaman register ya, karena kita kan akan mengepost ngirim kepada database-nya. Di sini kita tulis masukkan variabel post ya, kita masukkan di sini register
itu kita bikin di sini, kita masukkan tadi, kita ambil aja di sini biar cepat. Kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Hanya saja kita ubah nama. Kalau kita tambah di sini pos ya, seperti itu. Kita ini ganti, kasih array untuk menyimpan beberapa nama yang kita masukkan nanti. Jangan bisa nama biar sama. Ternyata ini aja mudah. Oke, setelah lama kita perlu email. Ini kita tambahkan, kita ubah menjadi email. Kita ini juga menjadi password. Jadi banyak, cukup itu aja. Kita ubah ini juga menjadi konfirmasi, kan kita diminta untuk ada konfirmasi password juga. Oke, setelah ini selesai, kita lanjut untuk memberikan kondisi yang dimana password ini, konfirmasi ini harus sama dengan passwordnya. Kita tulis di sini password harus dengan konfirmasi. Oke, setelah itu kita tulislah di sini password di sini terus ya, password itu. Lalu kita masukkan di sini apa tadi passwordnya ya, password, dan juga kita perlu memberikan password default kalau kita lupa tidak memasukkan passwordnya itu. Lalu kita di sini bikin lagi query seperti kita kalau bikin di database MySQL, yaitu kita tulis sini tuh insert into, ya kan, insert into nama tabelnya tadi apa, users nama tabelnya. Oke, lalu kita isi apa aja yang mau diisi, nama, email, dan password. Oke, setelah itu kita isi values-nya itu apa aja, jangan lupa kasih di sini nama ya, dan copy aja cepat. Setelah nama email, setelah email tadi itu kita masukkan passwordnya, password yang hash ini karena kan sudah dijadikan satu tuh, password hash sama dengan password hash. Oke, setelah ini kalau berhasil kita kasih kurung, lalu kita tambahkan lagi di dalam sini if lagi kondisi ya, MySQL ya, MySQL kita bikin untuk query ya, isinya itu koneksi dan query-nya. Seperti
itu. Ya, kita lanjut ke sini, kita kasih tulisan ego. Ya, kita masukkan aja di sini. Hip. Oke, setelah itu ini untuk tulisan ya, peringatan alert. Kita masukkan di sini. Masukkan di sini tulisan registrasi berhasil. Alert ini untuk menampilkan tulisan yang berada di pojok. Registrasi Anda berhasil, seperti itu. Registrasi Anda berhasil. Lalu kita tulis silahkan login, kan seperti itu. Nah, oh itu ini kenapa kok dia berada di luar ini? Masukkan aja di sini. Oke, setelah itu kita kasih koma di sini dan kita tulis window location PHP script. Oke, sudah seperti ini. Lalu setelah itu kita taruh aja ini di sini ya. Terus di sini tuh else else ya, dan kita tulis juga ini ternyata di sini else echo dan masih juga di sini. Kita tulis di sini setelah berhasil tadi. Ini ketinggalan satu. Oke, coba ketinggalan satu. Tadi yang di atas itu kalau registrasi berhasil. Kalau kita bikin di sini registrasi Anda gagal. Itu. Tulis tulisan seperti itu. Registrasi Anda gagal. Lalu setelah itu kita ketik koma di sini. Kita kasih di sini. Seperti itu. Jangan lupa ditutup koma. Dan setelah itu oh ini salah.
Oke, setelah itu, setelah else, kita bikin juga di sini. Tuh, sini. Kita bikin di sini. Terus, itu dalamnya sama. Itu kita masukkan juga sini itu. Baik, dan Lord. Unload seperti ini. Lalu kita masukkan pesan yang satunya, yaitu password dan informasi tidak sama. Nah, seperti itu, karena kan perlu sama itu ya. Itu kita kurung di sini. Nah, kita kasih di sini. Kita kurung. Seperti ini. Oke, untuk yang ini kita hapus ini. Nah, oke, sip. Setelah itu kita kasihlah di sini, kita tutup. Oke, setelah PHP-nya selesai, lalu kita bikin sini untuk form HTML-nya. Kita kasih di sini. Kasih di sini HTML. Lalu kita kasih nama di sini untuk title-nya itu ini register. Oke, register. Setelah itu kita masukkan ke bodinya. Oke, bodinya kita bikin tabel. Kasih nama register. Oke, setelah itu kita lanjut ke bawahnya, kita bikin form ya. Kita bikin form, kita kasih di sini form method. Form method seperti itu. Lalu kita masukkan apa itu tadi, kita post ya, method post. Lalu kita masukkan untuk action ya, tapi dia di kosongi saja. Lalu lanjut, setelah kita bikin itu, kita bikin label, terus kita kasih di sini itu tidak usah nih, label untuk tabel nama lengkap. Nah, seperti itu. Tabel dikasih jarak aja di situ. Setelah itu kita lakukan input nih.
inputnya type text. Oke, kalau kita masukkan sini name dengan terus kita masukkan sini rem kita sangat query kita ya sudah tutup kurung, lalu kita kasih ya, oke, setelah ini jadi bikin baru lagi untuk label proses itu langsung kita bikin email dan seperti itu. Dan di sini kasih kita enter, lalu kita kasih input ya, inputnya dia punya email terus kita kasih email sama dengan email, lalu kita kasih required ya, ini kasih required kasih di sini. Oke, seperti itu. Lalu kita bikin juga sama untuk label password dan juga konfirmasi. Kita ubah di sini untuk password, terus kita ubah di sini tipenya password, namenya juga password, lalu kita ubah di sini ini sama tipenya password, lalu kita kasih di sini ini konfirmasi. Ubah juga di sini menjadi konfirmasi. Setelah itu kita kasih di sini pertanyaan sudah punya akun. Nah, itu kita kasih link ya, link untuk kalau sudah punya untuk melakukan di halaman login.php nanti. Setelah itu kita masuk sini login di sini, ini untuk yang sudah punya akun ya setelah kita register. Oke, setelah ini berhasil, lalu kita membuat halaman login. Kita bikin sini. Oke, nah itu kita bikin untuk halaman ini kita tulis saja di sini sama, lalu kita tambahkan section aja.
session start. Session start lalu kita masukkan juga sama require itu kita sama untuk ini kan kita perlu mana tadi kita perlu email dan passwordnya. Kita perlu email dan password, jadi di sini kita ambil aja di sini. Kita di sini perlu ini untuk login, kita ubah aja login dan password. Ubah ini ubah ini password B. Setelah itu kita masukkan di sini query untuk memilih ya, ngambil dari tabel ya, select, ambil select from, dari mana, dari tabel users. Bagian mana biar lebih jelas, bagian email yang tadi sudah kita daftarkan sama dengan email seperti ini. Email sama dengan email. Oke, setelah itu kita masukkan untuk hasilnya result, kita bikin baru di sini result ya, sama dengan MySQLi query, lalu kita masukkan tadi constant query seperti itu. Lalu kita tambahkan lagi di sini itu untuk pengkondisian if ya, kita pakai di sini MySQLi kan terus lalu kurungnya dia itu result seperti itu, dan dia harus dengan satu ini. Setelah itu untuk ininya kita kasihlah di sini variabel baru, variabel row sama dengan SQLu, masukkan di sini fetch untuk yang asok, nah, masukkan di sini result, nah, seperti itu. Nah, itu kita bikin lagi if ya, kondisinya apa, verifikasi tadi password verify isinya apa ya, password, kita isi password lalu kasih row yang barusan dibuat dan masukkan di sini nama, oh bukan, kasihkan di sini password ya, nah, kita pakai password. Oke, setelah itu
Setelah itu selesai, lalu kita masukkan di sini untuk sessionnya tadi. Session, kita masukkan di sini untuk session login. Sama dengan kita kasih nilai true seperti itu. Lalu kita bikin lagi session di sini. Kita kasih nama user yang ini. Kita kasih ini apa, row ya, array nama. Oke, kita tutup kurung, titik koma, kita masukkan header. Untuk lokasinya kita kasih di sini location. Nah, nanti kita akan masuk ke dashboard ya, dot php. Titik koma, start, kita keluarlah dari sini, exit ya, dari login ini. Nah, itu kita masukkan di sini pesan errornya. Itu tes error something. Oke, setelah itu kita kasih di sini seperti ini. Oke, nanti kita set. Lalu jangan lupa kita bikin untuk form dari login. Form dari login itu diminta untuk email dan password. Ganti di sini login. Bikin di sini login. Oke, lalu di sini kita tinggal kita pakai email aja. Jadi, pakai email dan password. Jadi ini konfirmasi dia. Oke, selesai. Lalu kita di sini jika kan tadi kalau di register kalau sudah punya akun, kalau di halaman login kita tanya belum punya akun gitu. Kalau belum punya akun ya kita arahkan dulu ke halaman register, biar kita bikin dulu. Kita tulislah di sini masuk di sini untuk daftar. Oke, selesai. Lalu kita tambahkanlah di sini setelah H2 ini kita tambahkan di sini. Tambahkan di sini set set seperti ini. Set set masukkan di sini. Kita masukkan if set. Nah, seperti itu. Masukkan di sini. Yang error tadi kita bikin error ini. Setelah itu kita ini sebenarnya tidak usah lalu kita masukkan di sini set ya. Nah, seperti itu kita masukkan di sini p
P-nya untuk apa nih? P-nya untuk kita bikin lah biar lebih enak dilihat ya. Style. Nah, kita bikin ini style. Lalu kita tulis di sini ini tidak usah seperti ini. Dan kita kasih di sini lower ya. Lower. Oke, setelah itu kita kasih di sini red. Iya, kita kasih di sini set, kasih di sini font style. Di sini pakai italic, koma, lalu kita masukkan masukkan di sini ini masukkan di sini. Oke, setelah itu kita setelah ini selesai, lalu kita masukkan di sini word lah. Kita bikin lagi di sini set PHP kemudian div oke, kita save. Lalu setelah itu kita bikin file untuk dashboard. Nah, kita bikin di sini dashboard.php. Oke, langsung aja kita bikin di sini. PHP kita kasih kita masukkan di sini oke, nah itu kita masukkan untuk ini kita ambil di sini if kita tulis saja beda if masukkan kondisi ya apakah user sudah login atau belum, kita masukkan kondisi di situ iset session kita masukkan di sini
login. Nah, seperti itu. Kita masuk ke sini. Apa yang harus dia mengecek header, header terkait apanya, location, location dimana di login php, karena kita bikin apakah dia ini sudah login atau belum. Nah, setelah itu kita exit. Oke, lalu kita bikin untuk HTML kita sini kita ubah dashboard, dashboard dashboard. Oke, setelah itu kita masukkan di body ini H1. Boleh tadi minta tadi, pertama kita kasih tulisan dulu dashboard, dan kita masukkan untuk menyambut selamat datang. Terus kita kasih di sini selamat datang apa, kan tadi yang diminta untuk selamat datang nama user. Oke, kita bikin di sini user. Kita tutup. Oke, kita masukkan nama user dan kita masukkan aja di sini. Setelah itu kita kasih di sini untuk linknya. Oke, lalu kita masukkan sini. Biar link ya, ini kita kan perlu logout tuh, PHP. Kita kurang di sini, lalu kita bikin di sini button. Oke, terus kita kasih tulisan logout, logout seperti itu. Oke, setelah itu kita save. Oke, setelah kita bikin dashboard, lalu kita kan perlu memencet logout itu. Setelah kita pencet, dia akan masuk kembali ke halaman awal. Ya, kita bikin di sini file logout php. Oke, langsung aja kita bikin sini. Kita untuk halaman ini kita tinggal bikin sessionnya aja. Session
session 1 terus kita bikin di sini, kita ubah session unset unset, kita ubah di sini session destroy. Oke, masukkan di sini juga header, lokasinya yang mana, lokasi iya, lokasi terus kita masuk ke login.php. Oh, gitu. Ah, seperti itu. Kita exit. Oke, seperti itu. Nah, ini karena kita sudah selesai semua, langsung kita coba ya di sini. Kita coba local host password register. Oke, sudah ada. Kita masukkan nama lengkap Anusya Arianto. Lalu kita lihat masukkan emailnya Panduto. Kita kasih password 11223344. Masukkan konfirmasi juga 11223344. Ini biar gampang, jangan panjang, absen saja. Pandu seperti itu. Oh, lalu setelah itu ini kurang untuk ngepostnya ini di register. Ini kenapa di bagian register kok gak bisa, mana register kurang di sini. Dicek dulu. Kenapa bagian register kok tidak bisa di post ini ya, nggak bisa diklik untuk ngirim. Ini sudah benar ini. Juga sama. Orang submitnya berarti. Itu. Kita lupa menambahkan ini guys. Ini guys, ternyata guys. Kita tambahkan button. Kita kasih di sini type-nya submit.
Setelah itu dari subjek ini kita kasih dia name, ya, name sama dengan register. Di sini daftar. Oke, setelah ini selesai, S ulang lagi ini ternyata. Nah, kita sama masukkan juga ini di bagian login. Karena login dia juga belum punya. Ini kita kasih nama dia login atau masuk ya. Setelah itu untuk di dashboard kita juga ini kita tes dulu, kita masukkan pendek aja pandu emailnya, pandu toh kita kasih password 11222334 ya, konfirmasi 11222334. Kalau kita daftar, ini password dan konfirmasi, oh tidak sama, sebentar, tadi berjalan itu ya kalau tidak sama. Ini bentar, kita ke register dulu. Oke. 111111 password dan oh kenapa ini tidak sama ini localhost sudah kita cek di register. Kenapa aku nggak bisa nih registernya? Sudah benar. Hmm, kenapa dia tidak login ya? Oh, passwordnya harus ada dikasih password itu angka ya. Masukkan juga pandu. Password dan konfirmasi tidak sama. Bisa masukkan. Oh, tidak bisa.
kita perlu konfirmasi ini. Ternyata salah konfirmasinya. Hmm, harusnya sih sudah berjalan ya. Coba kita lihat di sini. Hmm, password, password. Kenapa tulisannya di register, password, dan konfirmasi tidak sama? Apa ini ya? Ini sebenarnya harus ketemu. Sih. Hmm, 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 hmm. Eh, seperti itu. Isi terlebih dahulu. Hmm, oh iya. Hmm, berarti kesalahan pada line P8.
Benar. Hmm, Kenapa ini kok nggak bisa ya? Konfirmasi. Oke, ini oke, berhasil. Ternyata ada salah penulisan. Lakukan di sini masukkan oke, kita sudah datang tadi karena kita pakai nama informatika. Lalu kita kalau ketik logout, nah dia akan masuk ke halaman login. Coba kita masuk dengan ini. Kita masukkan ini 1, 2, 3, 4. Apakah bisa username atau password salah? Coba kita daftar lagi ya, Pandu. Pandu toh kita kasih password 2222 2222. Kita daftar, oke berhasil. Lalu kita login. Pandu toh passwordnya 2222. Kita masuk, oke. Selamat datang Pandu. Oke, coba kita login ya. Jadi itu tadi sudah mencakup semua. Ya, selamat datang. Lalu kalau kita salah login ada tulisannya. Terus kalau logout kita tidak boleh mengakses halaman dashboard. Nah, harus login kembali. Lalu kita coba lihat di sini. Hmm, user. Ini dia tersimpan nih yang berhasil tadi. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.